Oke, Harus semoga sehat-sehat ya semua teman-teman ya. ya, oke, semoga kita sehat selalu. Nah, mungkin yang masih beraktivitas, buat sobat makan yang masih beraktivitas, atau masih kerja, atau yang lagi sambil ngopi-ngopi, kejebak macet, boleh banget ya Mas Emir ya, dengerin Boleh. ini dengan topik kita hari ini, apa tema kita hari ini adalah Eh, sebentar. Sustainable investing untuk bumi yang lebih baik. Baik. Oke, mungkin sekedar informasi juga kali ya untuk Sobat Mapan, di mana tanggal 17 Mei kemarin ya, MM itu ada launching produk yang premier namanya Reksadana Indeks Mandiri Indeks FTSE atau FTSE Indonesia ESG. Betul ya Mas Emir? Ya, betul. Kemarin kita tanggal 17 baru launching. Mansek salah satu apart yang join ya di NAV 1000 gitu. Terus kita kemarin join kita sempat ketemu dengan Mbak Mel di sebuah tempat restoran kita makan dan kita dengan adanya produk ini kita mendukung bumi untuk lebih sehat, Mbak Mel gitu. Produknya sehat gitu ya. Mendukung. Iya, sekarang sehat itu jauh lebih mahal daripada cuan sebenarnya ya kan. Apa-apa sekarang ya lihatlah, kita lihat ke belakang kemarin kayak ada pandemi, ada itu kita di situ benar-benar ngehargain namanya kesehatan. Bahkan di saat ini orang kayak Elon Musk gitu ya udah nerbangin orang ke luar angkasa dan dibalikin lagi, tapi ternyata kita masih diajarin untuk cuci tangan lagi, harus kayak balik lagi kayak kita balita ya, cuci tangan sebelum makan, apa-apa cuci tangan, padahal teknologi dan lain-lainnya udah sangat maju Jadi balik gitu. lagi kebersihan yang utama gitu dan kesehatan juga yang paling utama gitu ya Mas Emir ya. Mm-mm. Dan ya Oke, sayangnya ya bumi kemarin sakit lah ya kan, bumi kemarin sempat sakit, dunia tuh kemarin sempat sakit ya, jadi ya kita harus sayang dengan itu sih gitu. makanya kita harus lebih awareness lagi gitu ya Mas Emir tentang bumi Mm-mm. kita ini. Nah, mungkin sesuai dengan topik kita nih Mas Emir, Mm-mm. sustainable investment. Um, Mungkin banyak yang masih belum tahu nih apa sih pengertian dari sustainable investing itu sendiri. Mungkin Mas Emir bisa Oke, jelasin. jadi tuh ini gampang banget ya. Sebenarnya saya bikin simple aja gitu ya. Sustainable investing tuh simpelnya kayak kita berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memperhatikan kriteria lingkungan, sosial, tata kelola perusahaan gitu. Dan mungkin teman-teman Mansek di sini tadi apa apa tadi ininya teman-teman Mansek dipanggil apa, netizen Mansek? Sobat mapan. Oh, Sobat Mapan, iya. Mungkin Sobat Mapan ini familiarnya dengan singkatan ESG itu ya. Jadi ESG kan itu environment, sosial, sama governance gitu. Jadi model investasinya ini tuh yang mengarahkan ke perusahaan yang berupaya memerangi perubahan iklim gitu, perusahaan lingkungan dan sebagainya. Sebenarnya kayak gitu sih konsep-konsepnya, Mbak Mel gitu. Jadi istilahnya dalam sustainable itu dia tuh ada implementalnya, terus ada sosialnya dan governance-nya gitu ya Mas Iya, Emir. betul, betul. Jadi kayak dia ngelihat mendukung kayak perubahan, misalnya dia peduli dengan akan perubahan iklim, terus kesejahteraan karyawannya di dalamnya seperti apa, terus dia tertibkah sama negara dan lain-lainnya. Sebenarnya ada contoh-contohnya sih, kayak saya ambil contoh satu perusahaan, sebut VW deh kita. VW, siapa yang nggak tahu sih mobil VW ya kan, Mbak? Semua tahu banget nih, tapi di satu titik dia sempat ketemu sanksi karena ternyata dia tidak karbonnya tinggi lah gitu. Akhirnya dia didenda, dendanya besar banget. Ya udah gitu. Jadi intinya sekarang kan udah banyak negara Eropa gitu ya, itu udah mendenda orang yang tidak memikirkan karbon. Kalau hasil karbonnya sekian, Anda kita denda dan lain-lainnya gitu sih. Jadi bahkan kita sadar bahwa dunia ini tuh sekarang udah global tuh udah sadar akan ada perubahan iklim dan sebagainya gitu sih. Oke, jadi emisi karbon yang makin meningkat gitu ya Mas Emir ya. Jadi orang Mm-mm. apa istilahnya mencari alternatif-alternatif gitu ya Mas Emir ya.
Iya, betul. Oke, yang mau aku tanya lagi, kenapa sustainable investing itu, terutama yang lagi kita bahas kan nggak sekarang ini dalam hal investasi ya Mas Emir, ataupun perusahaan menjadi salah satu kelebihan yang berkelanjutan. Oke, jadi sebenarnya tuh ya balik lagi gitu, hal ini tuh penting sebenarnya Mbak Mel untuk dilakukan. Kenapa? Ya mengingat sekarang tuh kehidupan yang lebih sustain juga semakin ditingkatkan ya untuk menjadikan bumi lebih baik gitu. Kayak kita memilih instrumen juga investasi yang hanya kita tuh jadi kita tidak hanya berinvestasi yang hanya mementingkan cuan-cuan-cuan gitu keuangan doang, tapi satu sisi lain yang kita kita lihat itu ya faktor ESG-nya ini ya balik lagi tadi kayak dia misalnya ini karbon emisinya berapa nih dan lain-lainnya gitu. Jadi kayak uh, cuan ya gimana pun investasi kita mengharapkan adanya return yang menarik untuk kita gitu ya. Tapi di lain sisi gitu kita juga melihat kayak ESG-nya ini gimana nih perusahaannya gimana nih dia sama environment gimana nih gitu dia sama sosialnya gimana nih gitu dia taat nggak sama negaranya dan sebagainya begitu yang kita jadi nggak melulu oh dia apa cuannya misalnya cuannya besar banget nih gitu 100% gitu dari modalnya gitu. Tapi ternyata satu sisi dia ngebakar hutan gitu atau enggak karyawannya kerjanya 21 hari 20 jam gitu. Sehari 20 jam saya lebih ke arah hari ketiga saya tipes kayaknya kalau begitu ya Mbak Mel. Nah gitu-gitunya yang kita lihat juga gitu. Nanti jadinya. Itu saya kayak wah ini bisa tipes nih gitu kalau sehari kerja 20 jam gitu. Oke. Nah, terus untuk apakah jadi gini Mas Emir, investasi berbasis ESG ini memiliki prospek yang lebih baik atau tidak dibanding investasi berbasis non ESG? Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang lebih baik atau tidak kayak gitu agak nggak fair ya. Jadi ini lebih ke arah kita menawarkan yang disverifikasi investasi kita nih. Kalau kata orang bijak kan jangan naruh telur di satu keranjang yang sama gitu ya. Ini tuh kita perlu nih memisah-misahin nih. Ini duit kita dari 100 juta gitu ya dari 1 miliar gitu 20% di sini 10% di sini nah manajemen portofolionya nah tapi fund ini ESG ini gitu ya bedanya adalah dia tuh sudah memakai ada scoringnya gitu loh jadi perusahaan yang bertema ESG sudah mengutamakan hal-hal pada lingkungan seperti manajemen emisi karbon tadi terus nilai-nilai sosial dan gimana dia sama negaranya gitu dan lain-lainnya gitu. Jadi secara tidak langsung dengan kita kita naruh dana kita di sini gitu, kita juga apa ya kita juga peduli lah akan lingkungan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apakah lebih baik gitu ya, ya ini tidak ada yang lebih baik antara A dan B gitu. Ini dua-duanya sama-sama baik, cuman ya kita bagi resiko aja kita manajemen portofolio di sini. Nah kalau yang ini punya kelebihannya apa ya kita di sini lebih peduli dengan lingkungan dan lain-lainnya gitu. Nah sebenarnya gini sih kalau tadi saya baru meeting dengan tentang topik si ESG ini. Kalau di luar di Eropa ESG ini yang sorry bukan ESG emiten-emiten yang perusahaan-perusahaan yang apa namanya melebihi emisi karbon dari berapa itu kan didenda ya kan dendanya itu tuh gede kalau misalnya dia harus bayar denda gede secara langsung itu pasti cuan tuh perusahaan akan berkurang di laporan keuangannya akan tidak sebagus kalau dia emisinya nggak tinggi karena ada denda yang harus dibayar. Nah hal tersebut kan membuat laporan keuangannya jelek atau laporan keuangannya tidak sesuai harapan investor gitu ya, itu kan akan membuat si saham itu volatile sebenarnya akan bergeraknya lebih volatile. Tapi kalau misalnya dia laporan keuangannya stabil dan lain-lain itu pasti akan lebih less volatile gitu ya. Cuman salah satunya apa nih untuk mengurangi volatilitas ini ya ya kalau di Eropa gitu ya kayak
ya lo jangan sampai kena denda tentang emisi karbon ini gitu. Kalau misalnya lo sampai kena denda emisi karbon ini, ya Anda akan kena Anda akan kena penalti gede banget gitu. Contoh lah, misalnya gitu di Indonesia gitu ya, ada apa namanya sawit gitu, CPO gitu. Kalau misalnya, oke, siapa yang jangan CPO terlalu ekstrim. Misalnya pengeboran minyak gitu ya di laut ya. Kalau misalnya dibor nih, tapi kalau misalnya minyaknya bocor ke laut, bikin laut kena minyak, itu kan jadi masalah tuh laut. Oke, perusahaan itu kita denda 3T gitu, 4T. Pasti ya perusahaan-perusahaan yang ngebor minyak ini akan jauh lebih hati-hati gitu. Dan bayangin misalnya dia kena denda 3T, 4T gitu ya lemes lah pasti gitu. Jadi ya biar nggak itu berdampak dengan lingkungan juga gitu ya. Makanya memang iya. Untuk hal kayak gini tuh sangat-sangat diperhatikan gitu. Iya betul. Jadi kan sebenarnya intinya kan baliknya lagi sebenarnya kalau Anda taat dengan peraturan ESG-nya ini gitu, ya lo nggak akan kena penalti masalah alam gitu. Atau enggak kalau misalnya itu kan dari environment gitu ya. Kalau dari sosial, kalau misalnya dia nggak kerja, kalau dia kerjanya 20 jam mulu setiap hari, lama-lama nih perusahaan akan didemo nih gitu loh. Kalau misalnya di demo nih, berarti kan nggak kerja kan. Untuk kalau misalnya dia nggak kerja, berarti apa? Produksinya menurun. Lagi-lagi masalahnya cuan lagi hilang. Terus kalau governance misalnya dia oke gitu, ternyata dia nyogok, abis itu korupsi, ke expose orang-orang jadi males turun lagi gitu. Sebenarnya kan ESG ini kan sebenarnya selain dia menyelamatkan bumi, satu sisi kalau lo terapin nih, perusahaan lo juga akan untung kok gitu loh. Lebih stabil gitu sebenarnya. Gitu sih, Mbak Mel. Oke. Ada kriteria berinvestasi yang baik nggak Mas Emir? Terutama yang berbasis ESG ini. Yang pasti itu yang sorry? Kriteria berinvestasi. Ya, yang pasti yang tadi yang saya bilang lagi balik lagi itu lingkungannya, sosialnya, tata kelola perusahaannya, balik lagi ke sih pasti baliknya nih topiknya akan ke situ lagi dan ke situ lagi ya gitu kan. Yang lingkungannya yang tadi saya bilang tadi contoh pengeboran ya minyak di bor nggak apa-apa di laut bor aja gitu kita butuh minyak cuman sampai itu salah ngebor habis itu bocor terus lautnya ikan-ikan di situ jadi berenang sama minyak ya lu gue denda gitu. Nah, terus habis itu ke sosialnya, oke, sing yang ngebornya sehari berapa jam nih? 8 jam, 10 jam, 12 jam. Kalau misalnya kelebihan 20 jam gitu, ya capek lah. Lama-lama tipes, kalau tipes satu kantor, nggak produksi lagi. Hilang lagi kan cuannya gitu. Kesehatannya aja, tapi keselamatan kerjanya juga diperhatikan. Iya, betul. Keselamatan kerjanya nanti kalau nggak selamat di demo apa sekarang kan kayak gitu. Nah ya itu yang kita lihat sih gitu. Sama tadi tata kelola perusahaan ya. Ya gimana direksinya gitu. Laporannya transparansi laporan keuangannya gimana. Komite auditnya di perusahaan tersebut gimana. Ada nggak ya di perusahaan itu whistleblower-nya gitu. Kalau misalnya ada yang fraud gitu. Apakah ada orang yang ngeliat fraud tapi dia fraud bodo amat bukan duit gue ini duit perusahaan ya itu kan merugikan perusahaan tapi kalau ada whistleblower-nya kan kayak ya pas lagi dia melakukan fraud gitu kayak Pak si A fraud loh begini itu kan sama juga nyelamatin perusahaan ya sebenarnya gitu atau ya tadi kayak pejabatnya ada korupsi nggak gitu sih. Oke. Terus ini kaitannya sama ini ya, produk kita juga nih Mas ya. Untuk perkembangan indeks saham ESG di Indonesia itu sendiri saat ini seperti apa Mas Emir? Oke, saya ngomong di global dulu ya gitu. Di globalnya dulu ini dari 2 tahun terakhir yang terjadi orang-orang itu sudah sangat peduli dengan bumi, dengan kesehatan, dengan makhluk hidup lah, dengan semesta ini gitu loh. Dengan adanya pandemi kemarin gitu kayak wah ternyata hidup itu nggak sekedar kita cari uang ya gitu. Ternyata kita harus sehat ya. Sehat tuh nggak melulu bukan berarti bebas COVID loh. Sehat tuh luas banget gitu. Kita nggak asma gitu gara-gara polusi itu kan juga kesehatan gitu. Nggak jangan skupnya jangan kecil gitu. Nah terus kesadaran untuk menjaga kesehatan dan lebih peduli dengan lingkungan tuh
meningkat banget, apalagi dan di Indonesia pun juga seperti itu. Nah, jadi sebenarnya reksadana atau reksadana yang berbau dengan ESG ini itu tuh masih sangat menarik banget diambil buat teman-teman sobat mapan. Ya, sobat mapan ya. Bener ya. Saya lupa lagi nih sobat mapan gitu, karena yang seperti kita ketahui gitu ya, reksadana indeks ini dikelola untuk mendapatkan hasil yang mirip indeks acuannya gitu. Nah, di Mandiri itu adalah acuannya FTSE Russell ESG gitu. Terus Oke. Mas Emir kayaknya suaranya terputus-putus. Boleh dijelasin lagi nggak Mas Emir keunggulan dari reksadana Mandiri Indeks FTSE ini Mas Emir? oke, masih masih putus-putus nggak Mbak? Oke, ini udah mulai kedengaran, udah mulai lancar. Halo? Ya, halo Mas Emir. Oke, sorry. Tadi kayaknya sinyalnya ngedrop tiba-tiba. Iya, jadi uh, apa tadi pertanyaannya tadi saya keputus, sorry. Perkembangan Uh, indeks saham di Indonesia ya? Ya, jadi kan aku tadi nanya perkembangan indeks saham ESG di Indonesia ini saat ini di Indonesia seperti apa gitu. Terus juga kaitan dengan produknya kita juga nih Mas Emir atau produk reksadananya uh, Mandiri Indeks FTSE ESG ini. Oke. Kalau keunggulannya, kalau tadi perkembangannya tadi saya udah jelasin. Nah, ini kalau keunggulan produk FTSE Indonesia-nya gitu ya, reksadana ini gitu ya berinvestasi mayoritas perusahaan di Indonesia yang sudah melewati proses scoring ISR rating oleh FTSE Russell ini. Nah, dengan total konstituen kira-kira sekitar ada 30 ratingnya itu pada big cap di sektor finansial, konsumer sama infrastruktur sih gitu. Nah, kelebihan reksadana indeksnya itu proses scoring ESG ratingnya diolah sama satu provider yang ahli banget di bidangnya gitu, yaitu FTSE Russell dengan filter gitu, dengan parameter sekitar ada 300 faktor sih gitu Mbak.